Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, salam puji Tuhan. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita, diurapi perkataannya. Amin. Dalam Yohanes 5 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau saya melihat dari garis benang merahnya, saudaraku, dosa ini, sakit ini akibat dari dosa. Ya. Jadi sebelum dia disembuhkan, ya, dia mengalami sakit dan tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Ya, mungkin dia berdosa karena belum mengenal Kristus. Belum mengenal Tuhan juga adalah suatu dosa. Karena tidak berpengetahuan tentang Tuhan, maka kita menjadi binasa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bertemu dengan Yesus. Kita dipilih sejak dari semula. Demikian juga seseorang yang telah disembuhkan oleh Tuhan,
dia bertemu, dia datang ke rumah Tuhan dan bertemu dengan Yesus di bait Allah. Tentu dong ketika kita mendoakan seseorang, dia sembuh datang ke bait Allah. Tapi banyak sekali yang sudah kami doakan. Ya, tidak terhitung mungkin ya. Dan mereka bukan jadi orang setia. Ternyata tidak pedoman ya. Orang yang sembuh itu diselamatkan. Artinya kesembuhan itu tidak menjadi pedoman. Ya, kita diselamatkan. Tetapi kadang bukti daripada kita sudah diampuni Tuhan itu adalah sembuh. Ya. Saya yakin ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, kita disembuhkan. Tetapi ada banyak orang mengaku kepada Yesus karena kebutuhan. Ya. Dan Tuhan sangat tahu, ya, mereka ini akan datang kepada dia atau tidak. Sama 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, hanya 1 yang datang kepadanya. Tuhan sudah tahu itu. Ya, Tuhan sudah sangat tahu sekali. Demikian juga seorang ini yang datang kepada Yesus bertemu di bait Allah, 1 pesan Tuhan Yesus. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau jangan berbuat dosa lagi, ini kemungkinan besar dan memang dia melakukan dosa karena tidak tahu kebenaran. Yang saudara berpikir kalau orang sakit tidak ada dosanya. Saya banyak berjumpa dengan orang yang sakit itu yang sudah tidak tertolong, yang sudah nyerah, yang sudah banyak berdukun, ya, yang sudah banyak nanya sini, nanya situ. Ya. Jadi mereka datang konteksnya nyerah sama Yesus, bukan berarti mencintai Yesus. Bisa enggak Tuhan sembuhkan? Bisa, kenapa? Karena otoritas yang ada kepada seorang hamba Tuhan. Perkataan iman itu berkuasa. Tapi bukan berhubungan kepada hatinya, tetapi berhubungan kepada roh sakit penyakit, roh setan yang mengikat seseorang itu. Itulah yang seorang hamba yang diurapi pakai Tuhan, dia langsung berhubungan dengan setan. Walaupun sangat penting sekali seseorang ini buka hati. Saya yakin orang yang didoakan itu buka hati. Tetapi untuk keselanjutannya kan belum tentu dia buka hati. Buka hati itu bisa dalam sekejap. Orang sadar bisa dalam sekejap. Sama seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia sadar, dia dibilang mau bertobat, apa yang mau bertobat? Kaki tangannya sudah dipaku. Yang penting dia sadar saja, terbuka hatinya dan dia mengaku Yesus sebagai Raja yang akan datang. Dia selamat. Gak mungkin dong suruh baptis lagi. Ya, gak mungkin suruh baca Alkitab. Gak mungkin lagi disuruh setia beribadah. Itu konteks kesadaran. Dalam sekejap waktu saja seseorang sadar, maka dianjurkan firman Tuhan bagi kita tidak boleh menghakimi. Karena gak tahu mereka sadar dalam waktu detik itu saja. Mereka sadar ketika kita menghakiminya, disitulah dosa itu. Nah, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan padamu terjadi yang lebih buruk. Keadaannya yang buruk. Kalau dia berbuat dosa lagi maka akan terjadi hal yang lebih buruk. Jadi penyebab sesuatu yang buruk ini, penyakit ini, ya, kutuk itu adalah dosa. Banyak orang yang perlu tidak harus kita maklumkan. Contohnya ada orang lumpuh, orang buta, kita pikir dia tidak berdosa. Mereka juga dengan niat sadar mereka banyak berdosa. Banyak berbohong,
banyak tidak jujur, ya, ya, dan banyak, ya, kesalahan yang terbesar itu adalah ketika mereka tidak mencari kebenaran atau belum bertemu dengan sang kebenaran. Nah, supaya kita sembuh secara permanen, itu harus menjaga pertobatan kita senantiasa. Jangan berbuat dosa lagi. Firman Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau menurut firman Tuhan, bisa enggak kita tidak berdosa? Bisa. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau orang berdosa, ya bisa karena dia mau melakukannya. Tapi ketika kita tidak mau melakukannya dan tidak ada rencana untuk berbuat dosa, Tuhan pasti pelihara. Ya, ya kalau kita salah dalam perkataan yang tidak kita rencanakan, dalam pemikiran yang lewat sehingga kita berdosa yang tidak direncanakan, ya dalam detik itu juga perlu kita insaf dan Tuhan mengampuni. Jadi dosa yang menyangkal Yesus itu bukan direncanakan, makanya Petrus diampuni oleh Tuhan. Penting menyesal, tapi pengkhianatan itu adalah direncanakan. Kalau saudara mau kaya dan meninggalkan Tuhan, itu kan direncanakan. Jadi jangan tinggalkan Tuhan karena mamon. Amin. Jangan berbuat dosa lagi. Lepaskan semua dosa. Kembali kepada Tuhan, maka terjadi kesembuhan. Makanya dasar dari mujizat itu adalah pengampunan. Gampang mujizat itu terjadi bagi Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala dosamu, sehingga ia tidak mendengar segala doamu. Itu karena pelanggaran kita. Nah, dosalah yang menjadi penghalang. Nah, dosa ini adalah akibat pembuahan dari daging hawa nafsu, keakuan ego dalam hidup kita. Ini pekerjaan setan, menghasilkan dosa atau maut. Maut inilah yang mengintimidasi kita. Maut inilah yang membunuh kita sesuai rencana setan. Kalau bisa kita mati dalam keadaan berdosa, wah ngeri. Mati dalam keadaan berdosa, tapi masuk dalam peti mati, nyanyinya begini. Oh Yerusalem, kota mulia. Baru pernah Tuhan bilang begini. Nunga mulak bagaimana? Diculuni Tuhan. Masonang bagaimana? Sudah senang dia sampai selama-lamanya. Di dunia saja enggak senang. Boro-boro mau di tempat yang kekal. Senang dalam perspektif orang Kristen itu adalah damai sejahtera. Gak punya uang senang, gak punya pekerjaan senang, penting makan dulu. Bisa berdoa. Tenang artinya bisa berdoa. Orang yang gak tenang bisa berdoa. Dan harap bisa berdoa. Mengerjakan urusan-urusan persoalan kita, masalah kita butuh ketenangan. Yesus selalu berdoa dan mencari waktu yang tenang. Dan berdoa yang paling mujarab itu adalah dari jam 12 sampai jam 3. Karena jangkrik pun sudah mulai tidur di sana. Hanya setan yang gak bisa tidur. Tapi kekuatan setan meningkat dari jam 12 sampai jam 3. Ya, di harimau yang mengaum. Santet bekerja dari jam 12 sampai jam 3. Tapi disitulah kekuatan orang percaya ketika dia berdoa. Ya, dekat sekali dengan Tuhan. Jangan berbuat dosa supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Kenapa? Memang firman Tuhan berkata, ketika roh jahat itu keluar, kita baca dulu firman Tuhannya.
ketika roh jahat keluar dari tubuh manusia. Tapi ini sering orang gak pahami ya. Karena roh jahat itu gak bisa dilihat, makanya mereka menganggap sepele. Padahal dia berdosa itu karena pekerjaan si jahat. Dalam Lukas 11 ayat 26, lalu ia keluar Saya baca dulu ya ayat 24 biar lebih jelas. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Setan yang keluar mengembara, kenapa dia harus kembali lagi? Karena dia tidak mencari tempat persis seperti yang dia mau. Ya. Jadi kenyamanan dia yang selama ini yang kita pelihara, kita maui, kita ikuti, ya, dia nggak siap meninggalkan perjanjian itu. Terutama khusus orang yang bersekutu dengan kuasa kegelapan ya. Perdukunan ilmu, sihir, mantra, perjanjian nenek moyang, itu enggak susah ditinggalin setan. Kalau dia keluar, bagaimana caranya supaya ini enggak sakit lagi? Oh, itu perlu kerja keras. Ya. Untuk membuat sebuah tameng, untuk sebuah penjagaan baru dalam hidup kita, perlu betul-betul menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Setan itu enggak akan rela meninggalkan kita. Memang dia diusir, tapi dia akan mengintai, dia akan mengintip kembali. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia akan ajak 7 roh jahat yang lain yang lebih jahat daripada dia. Makanya keadaannya 7 kali lipat lebih jahat dan lebih parah. Dan orang yang kembali tadi sudah didoakan, sudah pelepasan, sudah dibakar ilmu-ilmunya, sudah dikeluarkan lewat muntah, lewat cairan, lewat manifestasinya. Tapi kembali pada dosa itu. Dan roh jahat kembali, siapa menolongnya? Mau kembali sama Tuhan. Emangnya mau main-main? Allah gak bisa dipermainkan. Ya. Jangan hanya ingin menyelamatkan nyawa saja. Kita datang, tapi kita tidak lihat bahayanya ketika kita berbuat dosa. Maka bisa bahaya dan mati, bahayanya mati. Karena setan tidak mau kasih kesempatan kedua kali. Seperti itu biasanya. Dia ajak 7 roh jahat yang lain. Dan itu mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Dan matang. Upah dosa maut. Kematian kekal neraka. Ya. Nah, bagaimana caranya ya? Ini tubuh kita harus diisi dengan firman, isi terus supaya jangan ada tempat. Kenapa saya katakan begitu? Orang Yesus saja ketika dicoba di padang gurun, setelah iblisnya mundur, dikatakan iblis mencari kesempatan dan waktu untuk mencobai dia. Masa kita enggak dicari waktu dan kesempatan oleh setan? Kalau dalam Efesus pasal 6 dikatakan bahwa dia adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Yang ditelan itu adalah ketakutanmu, kekhawatiranmu, hidupmu. Engkau hidup tetapi sudah mati. Engkau hidup tetapi imanmu mati. Pengharapanmu enggak ada. Kau takut hidup ini. Bisa enggak kita sembuh? Pastor, sekalipun tidak ada hamba Tuhan. Tergantung iman saudara. Yesus selalu berkata begini, di mana imanmu? Atau dia berkata juga dalam pasal-pasal yang lain, Injil yang lain, kalau kamu percaya,
Imanmu lah yang menyelamatkanmu. Dia selalu berkata, apa yang harus kuperbuat kepadamu? Tapi ada iman yang luar biasa. Ya. Seorang perwira, dia berkata, tidak usah guru datang ke rumah kami. Katakan saja dengan sepatah kata. Ya, itu iman. Tidak, Yesus nggak datang ke rumahnya, tapi terjadi kelepasan. Ya. Bisa nggak kita sembuh tanpa hamba Tuhan? Bisa. Tapi juga nggak ada salahnya kita datang kepada hambanya Tuhan, namanya saksinya Tuhan. Karena kalau kita ada saksi, kan lebih, iman kita lebih tangguh, lebih akurat. Sama kalau kita punya persoalan masalah, ada saksi yang membela kita, kita lebih nyaman. Dan juga harus saling mendoakan. Saling mendoakan. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, kita bisa sembuh. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan mengasihimu. Kalau engkau mau kami doakan, boleh saudara kontak kami, ya. Kontak kami, boleh nanti chat, SMS kami, hubungi kami siap mendoakan. Karena kita adalah orang-orang makhluk yang disebut tubuh Kristus, merasakan apa yang dirasakan orang lain, terbeban dengan apa yang dirasakan beban saudara-saudara kita. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Kita berdoa. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kuasa-Mu tidak berubah. Yesus hidup sampai hari ini. Dan perkataan-Mu iya dan amin. Engkau memberikan iman bagi kami, pengharapan bagi kami, supaya kami yang berputus asa, ada sinar mentari kemuliaan Tuhan, mendatangkan pengharapan baru bagi kami. Apabila kami sakit Tuhan, mengalirlah aliran-aliran kesembuhan di dalam nama Yesus. Aliran-aliran pengampunan di dalam nama Yesus. Kami lemah yang kalian lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yesus hebat, Yesus ajaib. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan yang berkuasa memberi kesembuhan dan kehidupan. Engkau yang menjadikan kami ada untuk percaya dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima pribadi. Haleluya. Amin.